Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau topik khotbah pada hari ini berjudul hidup untuk tujuan Allah. Saya ulangi lagi, topiknya adalah hidup untuk tujuan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Allah kita menciptakan manusia pertama kali, kita semua tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah punya tujuan. Ya, setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian apa yang terjadi? Allah memberkati Adam dan Hawa, dan Allah berkata, beranak cuculah kamu, penuhilah bumi, ya, taklukkanlah semuanya itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bayangkan saudara, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah punya tujuan yang indah. Di Taman Eden yang disediakan begitu limpah dengan berkat. Dan Allah ingin Adam dan Hawa berotoritas, berkuasa atas seluruh ciptaannya yang lain. Oh haleluya. Dan setiap hari Allah bergaul dengan mereka. Setiap hari Allah mengunjungi Taman Eden dan bergaul dengan mereka. Puji Tuhan, itulah tujuan Allah menciptakan manusia sejak awal. Bahkan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi oleh karena tipu daya iblis, kemudian Adam dan Hawa lebih mentaati iblis daripada Allah, maka apa yang terjadi? Maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya kemudian jatuh ke dalam dosa, jatuh di dalam ikatan iblis, jatuh di dalam kuasa iblis, dan iblis selalu punya tujuan untuk menghancurkan kehidupan, bahkan membawa manusia binasa kekal bersamanya. Tetapi Tuhan tetap Allah yang maha pengasih, Allah yang konsekuen dan konsisten dengan tujuannya. Itu sebabnya penebusan dilakukan. Yesus terpaku di kayu salib, mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, dan kita ditebus. Kita memang sejak awal manusia adalah milik Allah, karena kita diciptakan oleh Allah. Hanya dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya Allah menebus manusia dari ikatan iblis, dari ikatan dosa, dan kembali menjadi milik Allah. Mari kita baca ayatnya, saudara. Ayat yang menjadi tema khotbah pada pagi hari ini. 1 Korintus 8 ayat 19 dan 20. Saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ini mengingatkan kita, ya, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diperdamaikan dengan Allah kembali. Kita yang dulu milik Allah, ciptaan Allah, dan Tuhan punya tujuan yang indah bagi manusia. Tapi karena tipu daya iblis, maka manusia jatuh di dalam kuasa iblis, dikuasai iblis, diikat oleh iblis, dan iblis selalu punya tujuan untuk merusak kehidupan manusia, untuk menjauh daripada Tuhan, dan bahkan pada akhirnya mengalami kebinasaan kekal. Tetapi Allah tetap dengan tujuan yang semula. Allah memerdekakan kita ketika kita terima Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari ikatan dan kuasa iblis. Kita kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah yang maha pengasih. Dan Allah menjadikan kita kembali miliknya, dan Allah tetap kembali punya tujuan yang indah bagi kehidupan setiap manusia yang percaya. Saudara, melalui pemahaman ini,
sebetulnya kita tahu bahwa manusia memang diberikan kebebasan memilih. Banyak orang berkata manusia itu diberi kebebasan memilih. Tergantung apa yang mau dipilih, apa yang dia suka, saudara. Betul nggak, saudara? Betul. Tetapi manusia diberikan kebebasan memilih hanya dua pilihan. Yang pilihan pertama, mau ikut tipu daya iblis yang akan merusak kehidupan manusia dan berujung kepada kebinasaan kekal, atau tetap mau menjadi milik Allah yang punya rencana yang indah dalam kehidupan manusia dan bahkan berujung kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang kekal bersamanya di surga. Manusia hanya memilih dua hal. Kalau kita tidak berada di dalam Allah, pasti kita dikuasai iblis. Kita hanya bisa lepas dari ikatan dan kuasa iblis kalau kita kembali menjadi milik Allah dan berjalan bersama Allah sesuai dengan tujuannya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, topik daripada khotbah pada hari ini adalah berjalan di dalam tujuan Allah. Saudara, mari kita baca ayat juga yang menunjukkan hal itu, yaitu kita baca, saudara, di ayatnya 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita akan dibawa kepada hal yang pertama, yaitu apa tujuan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Ini akan menjawab secara garis besar, apa tujuan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan ayat yang kita baca sebelumnya tadi, di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, tujuan Allah bagi hidup kita adalah untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia melalui kita. Saudara, ini luar biasa. Allah memang maha mulia. Allah itu maha kuasa. Ya, tanpa manusia pun Allah sudah maha mulia. Tetapi luar biasa indah. Allah ingin menyatakan kemuliaannya di dalam dunia ini melalui kita. Saudara, kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah yang dikaitkan dengan kemahakuasaannya, Allah telah menyatakannya lewat apa, saudara? Lewat alam semesta ini. Lewat bintang bulan, saudara. Laut dan segala isinya, saudara. Matahari, saudara. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini. Allah sudah menyatakan kemuliaannya dalam hal kemahakuasaannya. Allah juga telah menyatakan kemuliaannya dikaitkan dengan hukum dan keadilannya. Allah menyatakannya lewat apa? Lewat para nabi-nabi di masa lalu yang menyampaikan hukum-hukum Allah yang harus ditaati oleh manusia. Tetapi kemuliaan Allah yang berkaitan dengan kasih-Nya. Oh, haleluya. Saya ulangi lagi, kemuliaan Allah yang menyatakan kasih-Nya itu dinyatakan lewat Kristus Yesus. Allah yang hadir ke dunia sebagai manusia untuk menebus kita, menanggung dosa kita, dan membebaskan kita dari ikatan iblis dan kuasa kegelapan, supaya Allah tetap memiliki tujuan yang baik, yang indah bagi manusia. Oh, haleluya. Dan tujuan Allah bagi kehidupan manusia, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Hidup untuk memuliakan Dia. Saya ulangi lagi, Allah sudah maha mulia, tetapi Allah ingin menyatakan kemuliaannya
kepada dunia ini melalui kita, orang percaya yang sudah menerima kasih-Nya, yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Oh, luar biasa saudara. Jadi sebagai apapun hidup kita, apakah sebagai pribadi, apakah sebagai anggota keluarga, atau sebagai anggota tubuh Kristus di dalam jemaatnya, di dalam gerejanya, atau apakah aktivitas yang kita lakukan setiap hari, itu semua bertujuan untuk bersaksi dan menyatakan kemuliaan-Nya. Allah yang maha mulia ingin dipermuliakan melalui kita. Haleluya. Melalui siapa? Kita artinya melalui saudara, melalui saya. Melalui semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Orang yang mengalami kelahiran baru. Orang yang sudah diampuni dan dibenarkan. Allah ingin menyatakan kemuliaan-Nya kepada dunia ini melalui kita. Oh, kita belajar yang pertama, apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun saudara, sebagai apapun saudara. Apapun yang saudara lakukan. Apapun yang saudara katakan. Dimanapun saudara berada. Di bidang apapun Tuhan tempatkan saudara. Allah ingin apa yang saudara lakukan dan saya lakukan berujung tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin, haleluya saudara. Ya, ada seorang pemuda yang ditanya oleh seseorang, kamu sudah lulus SMA? Sudah Pak. Setelah SMA rencananya mau apa? Mau kuliah. Apa keinginanmu? Apa tujuanmu? Ya, ketika engkau lulus SMA dan kuliah. Ya, jawaban si pemuda ini luar biasa. Jawaban pemuda ini berkata bahwa saya ingin hidup bukan mencapai tujuan saya, tapi saya ingin hidup untuk mencapai tujuan Tuhan bagi hidup saya. Saya nanti bisa menjadi apa saja. Tuhan pasti tuntun saya untuk menjadi apa saja yang Tuhan kehendaki. Mungkin saya bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berbahagia. Tapi tujuan akhir daripada hidup saya bukan itu. Tujuan akhir dari hidup saya adalah untuk mempermuliakan Allah di dalam Kristus Yesus. Oh, puji Tuhan, luar biasa indah ya saudara. Indah sekali. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mencapai tujuan hidup tersebut? Ya, Tuhan punya tujuan dan itu bukan tujuan kita. Ingat, itu tujuan Allah bagi hidup kita. Dan kalau tujuan Allah bagi hidup kita pasti tidak pernah salah. Kalau tujuan Allah bagi hidup kita pasti yang terbaik. Kenapa saudara? Karena Allah lah yang memiliki hidup kita. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang paling mengetahui keberadaan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua, saudara, kita ulangi lagi, bagaimana mencapai tujuan hal tersebut? Saudara, saya mau sampaikan bahwa untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita tidak akan mungkin bisa melakukannya sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri. Itu sebabnya, saudara, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus dan firman Allah dalam hidup kita. Ya, perhatikan saudara, ketika kita terima Yesus, kita dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis, saudara, kita mengalami kelahiran baru. Langsung pada saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang adalah Roh Allah, Roh Kudus yang berasal dari Allah, dan Roh Kudus yang adalah Allah itu tinggal di dalam kita selama-lamanya. Dia tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Dia bisa bekerja 24 jam sehari. Dia tetap bekerja pada saat kita tidur. Dia tetap menyertai kita pada saat kita istirahat, saudara. Dimanapun dan kapanpun kita berada, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dan selain itu, firman Tuhan ya, ada dalam kehidupan kita. Setiap kita memiliki Alkitab,
ya, yang harus dibaca dan dipelajari. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab adalah tuntunan hidup kita. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya mau cerita supaya lebih mudah menangkapnya, saudara. Saudara, pada saat saya mau bepergian, ya, 2 hari yang lalu saya bepergian mengunjungi anak saya di Cilengsi, saudara. Ya, anak saya punya rumah di Cilengsi dan itu satu daerah yang asing bagi saya. Kalau saya disuruh pergi ke sana, walaupun diberi alamatnya, saudara, pasti saya nggak akan nyampe dan bisa nyasar, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya dan istri saya menggunakan apa, saudara? GPS, saudara. Ya, Maps GPS itu yang ada di HP, saudara. Dan apa yang terjadi ketika GPS dibuka, saudara? Kita tuliskan alamat tujuan kita, walaupun kita tidak tahu jalannya, saudara. Ya, apa yang terjadi? Maka di HP kita akan tergambar satu peta, saudara. Ya, gambar satu peta dan juga alur atau jalan menuju ke sana. Dan bahkan dikatakan di situ, saudara, kita akan sampai ke sana dalam waktu sekian jam atau sekian menit, saudara. Semuanya tertera di situ dengan jelas. Ya, peta itu menuntun saya dengan istri saya untuk membawa mobil kami, ya, selaras dengan tuntunan itu, saudara, untuk bisa sampai ke tujuan di mana anak saya tinggal, saudara. Anak saya baru pindah, ya, tinggal di Cilengsi, saudara. Dan yang indah, saudara, saya sambil mengikuti peta itu, ya, peta di HP itu, saudara. Ya, apa yang terjadi? Selalu ada terdengar suara. Ketika kita harus belok ke kiri, saudara. Ya, apa yang terjadi? Ada suara yang terdengar di HP itu 300 meter kemudian Anda belok ke kiri. Dan ketika sudah mulai dekat, saudara, 50 meter, saudara, suara itu berkata lagi, belok ke kiri. Saudara, dan kami belok ke kiri. Begitu seterusnya. Jadi ada peta yang membawa kita ke sana, yang kita bisa melihat jalannya, saudara, arahnya, saudara, ya, untuk mencapai tujuan itu. Tapi juga ada suara yang membimbing saya yang pegang kemudi itu untuk bisa selaras dengan tuntunan itu untuk mencapai tujuan. Saudara, saya berpikir pencipta GPS atau Maps ini luar biasa. Ya, saudara, karena di Jakarta mungkin ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang yang menggunakan fasilitas ini. Tetapi yang heran adalah, ya saudara, GPS itu tahu di mana kita berada. GPS itu tahu kalau kita bergerak salah, saudara. Ya, GPS itu memberitahu kita kira-kira sampai berapa lama. GPS itu memberitahu kita mana jalan yang lancar dan mana jalan yang macet, saudara. Dan bahkan ketika kita salah belok, GPS tidak pernah menyalahkan kita, tapi GPS menyesuaikan diri dengan posisi kita yang salah dan tetap mengarahkan kita kepada tujuan yang benar. Dan akhirnya sampailah saya ke rumah anak saya yang baru pindah di Cilengsi, saudara. Oh, luar biasa. Saudara, kalau saya berpikir GPS dengan peta dan tuntunan suara tadi begitu mengagumkan, apalagi firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah adalah peta, ya, yang akan menuntun jalan kita, saudara, ke arah mana kita pergi sesuai dengan tujuan Allah. Ya, itulah peta firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita baca. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita memberi kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita tuntunan, saudara. Ya, kalau kita semakin peka membaca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, saudara, dan semakin percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita, maka selain kita membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan yang adalah peta itu, maka kita juga akan peka terhadap suara Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, artinya, saudara, untuk mencapai tujuan itu kita harus berjalan bersama Allah melalui Roh Kudus dan firman-Nya.
Karena Roh Kudus dan firman-Nya akan menuntun kita kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ingat, tujuan Allah tidak pernah salah. Tujuan Allah pasti yang terbaik. Karena Allah pencipta dan pemilik hidup kita. Tujuan hidup kita bukan tujuan kita. Tujuan hidup kita adalah tujuannya, yaitu tujuan Allah itu sendiri. Oh saudara, melalui pemahaman ini, betapa pentingnya kesadaran akan keberadaan Roh Kudus dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, melalui pemahaman ini, betapa pentingnya kita menyadari bahwa di dunia ini kita tidak pernah hidup sendiri. Di dunia ini tujuan Allah menjadi tujuan kita. Dan firman Allah yang adalah peta perjalanan hidup kita itu. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengikuti peta itu. Selalu bersama-sama dengan kita. Dan kalau itu yang terjadi, itu yang menjadi kesadaran dalam hidup kita. Itu menjadi pencerahan dalam hidup kita. Maka percayalah saudara, engkau akan sampai kepada tujuan Allah yang terbaik, yang terindah, yang tidak pernah salah pada akhirnya. Oh puji Tuhan, luar biasa saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga saudara, saya mau sampaikan yang ketiga, yaitu yang terakhir saudara. Yang pertama, kita berjalan, kita hidup untuk tujuannya, tujuan Allah. Yang kedua, kita menjalaninya dengan berjalan bersamanya, bersama Allah. Tapi yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita, untuk mencapai tujuan Allah itu, dan dalam perjalanan hidup kita, untuk berjalan bersamanya, yang ketiga sangat penting. Fokuslah dan andalkanlah kasih setianya sampai akhir. Saya ulangi lagi. Fokuslah dan andalkan kasih setianya sampai akhir. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap percaya dan andalkan kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita memang harus berhadapan dengan berbagai situasi, dengan berbagai kondisi yang selalu berubah-ubah. Dan juga berbagai pendapat orang yang berbeda-beda, saudara. Dan juga berbagai-bagai masalah yang memang harus kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi pesan daripada firman Tuhan, yaitu saat melihat dan menghadapi kenyataan-kenyataan itu, saudara, jangan goyah. Jangan goyah. Masih ingat firman Tuhan berkata bahwa orang benar bukan hidup karena kenyataan. Orang benar bukan hidup karena masalah. Orang benar bukan hidup karena situasi dan kondisi. Tapi orang benar hidup karena iman. Iman artinya apa saudara? Iman artinya percaya dan setia kepada kehendak Allah. Setia kepada tujuan Allah. Oh haleluya. Dan banyak orang ya saudara, ketika menghadapi persoalan, menghadapi situasi dan kondisi yang ya kurang baik atau tidak baik saudara, sering manusia mudah goyah. Kemudian yang tadinya fokus kepada Kristus Yesus, yang tadinya fokus kepada kasih setia Tuhan, mulai berpaling dan mulai fokus kepada masalah, mulai fokus pada persoalan, mulai fokus kepada situasi dan kondisi yang buruk, dan mulai fokus kepada pendapat-pendapat orang yang bermacam-macam. Ya, timbul stres, timbul kekhawatiran dan ketakutan. Dan itu sebuah tanda bahwa kita sudah berhasil diseret menjauh dari kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Amin, luar biasa. Ya, tetaplah percaya dan bersandar kepada kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus.
Ia pemilik hidup kita yang selalu menyertai kita melalui Roh Kudus dan firman-Nya, dan akan membawa kita menggenapi tujuannya yang terbaik sampai pada akhirnya. Sama kalau sudah pakai GPS, ya kalau saya ke Cilengsi tadi pakai GPS. Saya cuma percaya kepada GPS. Sepanjang saya menuliskan alamatnya yang tepat, saudara, saya percaya kepada GPS. Saya disuruh belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kanan, putar balik, saya putar balik. Saya tidak melihat situasi dan kondisi, ini kok macet di sini, lebih baik aku mau lewat sini. Ini kayaknya lewat sini nggak mungkin deh, lebih baik lewat sana. Enggak, saudara. Apapun situasi dan kondisi, saya akan tetap mengikuti GPS. Karena GPS tahu situasi dan kondisinya. Dan saya percaya GPS memberikan jalan yang terbaik untuk saya lalui menuju Cilengsi. Itu sebabnya sama, saudara. Ketika kita berjalan dalam hidup ini untuk mencapai tujuan Tuhan, jangan iman kita bersandar kepada situasi dan kondisi. Jangan iman kita bersandar pada persoalan dan masalah yang kita hadapi, fakta yang ada. Bukan bersandar kepada kata orang, saudara, nasihat-nasihat orang yang kelihatannya baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah pegang firman Tuhan, tetaplah mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Maka kita tetap akan mencapai tujuan Tuhan yang terbaik, tujuan Tuhan yang terindah. Kenapa, saudara? Saya mau sampaikan, Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia sampai akhir. Allah yang akan menggenapi tujuannya dalam kehidupan kita. Allah yang akan memelihara dan melindungi kita untuk terus berjalan mencapai tujuannya yang terbaik. Ya, Saudara pernah dengar ayat itu? Ayat yang menjamin bagaimana Tuhan sangat konsisten dan konsekuen dengan janjinya. Saudara, kita akan baca, saudara, ada 3 ayat yang indah, saudara. Ayatnya ada di Yohanes 10, ayat 27, 28, 29, dan 30. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Inilah ayat, salah satu ayat dari banyak ayat yang merupakan jaminan Tuhan atas hidup kita. Saya bacakan, saudara. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Amin, saudara. Saudara, luar biasa ayat ini. Ayat ini sangat meneguhkan. Ayat ini sangat meyakinkan bagaimana Tuhan selalu setia dengan kasih-Nya. Lewat janji Tuhan tadi kita diumpamakan seperti, saudara, kita ini seperti seperti sapu tangan, saudara, yang lemah, saudara, kain, saudara. Tapi Yesus berkata, "Engkau ada di dalam tanganku, dan tidak ada seorang pun yang akan merampas engkau dari tanganku." Kemudian apa? Engkau juga berada di tangan Bapa, dan tidak ada seorang pun yang akan merampas engkau dari tangan Bapa. Dan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Puji Tuhan, luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Untuk itu, saudara, saya mau sampaikan kesimpulannya. Kalau saudara dan saya ingin hidup damai, sukacita, dan penuh keajaiban dalam situasi apapun. Saya katakan dalam situasi apapun. Kalau kita ingin hidup damai, hidup sukacita, dan penuh dengan keajaiban, lakukan 3 langkah ini.
Yang pertama, hiduplah untuk kemuliaannya. Hiduplah untuk kemuliaannya. Pemuda-pemuda bercita-cita, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, mau jadi businessman, saudara. Itu bagus, saudara. Ada yang mau jadi pendeta, itu bagus. Tapi itu bukan tujuan terakhir. Melalui dokter, melalui insinyur, melalui karirku sebagai businessman, melalui pelayananku sebagai pendeta, tujuanku cuma satu. Nama Yesus dipermuliakan. Hiduplah untuk kemuliaannya. Yang kedua apa, saudara? Berjalanlah bersamanya. Roh Kudus ada di dalam kita. Alkitab tersedia bagi kita. Firman-Nya tersedia bagi kita. Peta perjalanan itu dan penuntun perjalanan itu yang penuh kuasa. Ya, firman Allah yang adalah peta dan penuntun untuk menjalani peta itu adalah Roh Kudus yang berkuasa, menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara. Dan yang ketiga, andalkan kasih setianya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, fakta apapun yang terjadi, andalkan kasih setianya. Saya ulangi lagi, kesimpulan yang terakhir ini. Kalau kita ingin hidup damai, kalau kita ingin hidup penuh dengan sukacita dalam situasi apapun, dan mengalami banyak keajaiban dalam hidup kita, lakukan 3 langkah. Yang pertama, hiduplah untuk kemuliaannya. Dan yang kedua, berjalanlah bersamanya. Dan yang ketiga, andalkan kasih setianya. Demikianlah pencerahan daripada firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa.